Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, dimanapun saat ini Anda berada, di video kali ini Madia hanya menanggapin dari akun Edis TV ya, yang mana dia mencoba untuk berbicara tentang Al-Quran, yang mana Edis ini meragukan apakah Al-Quran itu benar-benar berasal dari Arab, bahasa Arab atau bahasa sebelumnya ya. Ini sudah Madia tegaskan juga dari hasil ini, yang menunjukkan bahwa Edis ini mencoba saja ya membuat opini-opini sesat yang kemudian mencoba menggiring negatif ya dalam bahasa Arab. Oke, langsung saja kita tanggapin hasil lab ini ya dari Madia dan kawan-kawan ini. Oke, go. Pustakaan nih, kita mencari tafsir Ibnu Katsir ya. Di dalam mukadimah Ibnu Katsir itu, di dalam halaman depannya dikatakan begini, tafsir Ibnu Katsir berbahasa Indonesia ya, tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia agar kamu memahami. Kenapa menurut antum di situ tertulis dalam bahasa Indonesia? Alasannya apa? Tahu nggak? Tahu nggak alasannya apa? Kenapa dikatakan tafsir Ibnu Katsir berbahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia? Alasannya apa? Kenapa? Karena tafsir Ibnu Katsir aslinya bukan bahasa Indonesia. Makanya di situ dikatakan berbahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena original dari tafsir Ibnu Katsir itu berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan saya, ketika Quran mengatakan Quran dalam bahasa Arab, dikatakan dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Pertanyaan saya, apakah ini menjadi satu indikasi bahwa Quran tadinya bukan berbahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Silakan. Mau Ustadz dan Pak Media menjawab? Pak Media menjawab? Siapa? Saya kasih. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Selamat sore dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat Madia yang Muslim. Madia mencoba untuk menanggapi dari Bang Edis ini ya, mengenai dia dalam hal ini meragukan apakah Al-Quran itu sebelumnya tidak dalam bahasa Arab. Ini poinnya kan sebenarnya di sini saja Edis ini. Bolak-balik dari tadi, dari awal diskusi yang ramai-ramai tadi di HMC itu, awal poinnya kan di sini saja. Apakah Bang Edis ini meragukan Al-Quran itu yang kenapa ditegaskan dalam bahasa Arab? Seperti itu kan Bang Edis? Ya kan, apa gitu seperti Bang Edis? Betul sekali. Pertanyaan saya kenapa? Okay. Ya, itu udah jelas lah. Nggak perlu saya ulangi lagi. Oke, jadi poinnya begini, Dis. Perlu Edis ketahui, Al-Quran itu diturunkan berdasarkan asbabul nuzul, bertahap ya, tidak sekaligus. Nah, dari dalam posisi seperti ini sudah cukup jelas karena diturunkan 22 tahun lebih. Nah, bahkan setiap ada peristiwa turunlah ayatnya dalam bahasa Arab. Nah, jadi kalau Edis meragukan Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bahasa Arab, apapun itu alasannya sudah patah. Di sini dulu, duduknya di sini dulu, yang baru Edis sampaikan ya. Jadi apapun alasannya, karena Al-Quran itu diturunkan dengan posisi dia berangsur-angsur selama 22 tahun lebih, kemudian setiap ada peristiwa, ada asbabun nuzulnya, diturunkan ayat per ayat itu dalam bahasa Arab, maka itu sudah menolak semua tuduhan-tuduhan yang mengatakan Al-Quran itu diragukan kalau tidak diturunkan dalam bahasa Arab sebelumnya. Karena tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena peristiwanya ada yang menyangkut ayat per ayat asbabun nuzulnya ini menolak. Nah, kemudian Edis mencoba mengembangkan ini di Quran surah Al-Ibrahim ya, surah Ibrahim ayat 4 ini, yang mana dia mengatakan apa sih, mengapa harus ditegaskan kembali ya? Mengapa kok dikorelasikannya ke bangsa Indonesia? Mengapa harus dipilih bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini Allah Subhanahu wa taala pilih, Edis, karena paling lengkap, bahasanya itu 24 juta kosakata yang dimiliki bahasa Arab. Bahkan di Indonesia itu banyak sekali mengadopsi dalam bahasa Arab itu. Bahkan di Belanda pinjam bahasa Arab. Alkitab itu dalam bahasa Arab, pinjam milik bahasa Arab loh. Nah, kemudian Amin, Ruhul Kudus, Iman, Rasul itu semua dalam bahasa Arab dikembangkan. Nah, jadi
Kalau Anda mencoba untuk menggoreng-goreng bahasa Arab itu asal dari mana, Bible Anda pun pinjam bahasa Arab, Edis, gitu loh. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Ya, jadi keistimewaan Al-Quran ini, Dis, makanya Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran ini penyatuan kesempurnaan Islam agar tidak boleh dipalsukan. Kalau tidak ada bahasa persatuan seperti Bible Anda, nanti kalau dipalsukan, disalah-salahin nggak ketahuan. Nah, kalau Al-Quran bakal ketahuan, cepat orang Islam itu bakal tahu. Karena ada bahasa Arabnya, bahasa original text-nya. Kalau Bible Anda gimana? Versi-versi yang banyak, versi dari Inggris, Amerika, itu kan banyak versi. Nah, ini yang membuat perbedaan antara ajaran Edis dalam Bible itu yang tidak ada bahasa aslinya, kalaupun ada tapi nggak dipakai banget gitu loh, nggak dirujuk-rujukin. Nah, akhirnya kan bingung orang, mana nih yang aslinya? Contoh, ada babi hutan dan babi saja, kelinci hutan dan kelinci, mana yang benar ini? Di original text-nya babi hutan atau babi saja? Ada kan, ini kan bingung orang. Ada semua, Mas. Ya, dua-duanya terjemahan. Kalau di dalam teks asli nggak berubah, yang berubah itu dalam terjemahan. Nah, terus yang dipakai mana? Yang babi hutan atau yang aslinya bagaimana? Babi hutan atau babi saja? Mau babi loh, itu beda. Babi hutan sama babi hutan sama Madia. Saya contoh lagi 40.000 sama 4.000 sama enggak? Ya, Madia. Mau babi hutan dengan babi ternak itu sama-sama berkuku belah. Oh, sama saja. Sama saja. Oke, tapi itu sudah kalau Bang Edi bilang sama itu. Ini Madia, ini Madia. Sekarang saya tanya. Gini Madia, sebentar Madia. Gini, artinya apa yang saya tanya tadi sama sekali tidak kamu serempet. Padahal saya cuma tanya simple tadi. Kenapa di situ dikatakan dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya? Tapi kamu tidak menjawab itu sama sekali. Oke, saya ke Alfiat AM. Coba saya tanya dulu. Alfiat AM dari saya tegas. Tadi saya tegaskan kembali, Des. Saya tegaskan. Tadi sudah saya jawab. Al-Quran itu mengapa Allah pilih dalam bahasa Arab? Karena bahasa Arab tuh saya jawabnya 24 juta kosakata yang tersebar di seluruh dunia, dan ini bisa dipahami dan mudah dimengerti. Bahkan di Indonesia itu rata-rata banyak sekali mengadopsi bahasa Arab, termasuk Bible Anda yang pinjam, Alkitab itu pinjam. Pinjam ya. Madia, bahasa apa sampai 24 juta? Silakan Anda buka. Silakan Anda buka Hasanah kata bahasa Indonesia ya. Enggak usah jauh-jauh lah, Bible Anda pinjam bahasa Arab ya, guys. Enggak usah jauh-jauh, Bible Anda pinjam bahasa Arab, Alkitab. Ini fakta loh, Dis. Alkitab, Amin, Ruhul Kudus, Rasul. Itu semua pinjam bahasa Arab, Bang Edis. Ini nggak bisa Anda bantah. Oke, lanjut kawan, silakan yang lain. Oke, baik. Saya kasih tadi Alfiat dulu atau Madani dulu tadi? Oke, saya dulu ya. Oke, silakan. Halo. Ya, Jadi, Oke, kita tadi sudah dengar ya, berhubung Madia hanya menanggapin bagaimana Edi selama ini sampai menciptakan, membuat buku yang coba untuk membantah, menggoreng-goreng masalah Al-Quran ini. Padahal dia nggak sadar diri ya, Pak Edi sini. Bagaimana kitab suci mereka, Bible itu, Anda lihat, itu ditulis setelah Isa atau Yesus itu wafat gitu loh. Sedangkan Al-Quran itu ditulis pada saat Nabi Muhammad itu masih hidup. Jadi jauh beda, perbedaan antara Al-Quran dan Bible Anda itu sangat jauh berbeda. Tetapi Anda mencoba untuk mendatangi Al-Quran dengan mencoba untuk menggoreng-goreng itu Al-Quran yang katanya macam-macam, tidak bersumber dari bahasa Arab yang asli, itu terbantahkan, Dis ya. Itu patah ya. Patah sepatah-patahnya, Dis ya. Oke. Saya kira ini sangat jelas sekali ya, apalagi kita mendengar dari komen Edis tadi, antara babi hutan, kelinci hutan dengan babi, dan babi itu sama saja. Ini kan aneh. Berarti tidak ada berarti original teks dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya nggak jelas ini mana yang dipakai gitu loh. Karena Edis menyamakan ini, berarti tidak mungkin di dalam original teks Bible Anda itu, Edis, babi hutan sama babi biasa itu sama. 40.000 jumlah Pak itu dengan 4.000 itu sama. Tidak mungkin, Edis. Ya, inilah ini suatu membentuk yang mendengar ini semoga saja mendapat ilham ya, karena apapun alasannya Anda tidak bisa pertahankan lagi kualitas apapun namanya di dalam Bible maupun kepercayaan Edis ini gitu loh. Ini terbukti dari pernyataan Edis sendiri yang sangat lemah dalam berargumen mengenai mempertahankan kualitas Bible dia sendiri yang dia coba goreng-goreng untuk mencoba mengklaim bahwa Al-Quran itu tidak bersumber dari bahasa Arab ya. Oke, demikian yang Madia bisa sampaikan untuk video kali ini.
Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي